Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Cucu Sismawati, selaku moderator dan juga presentator kedua, Anita Karina Nur Hasanah, selaku presentator pertama, dan juga Rahmat Hidayat, selaku presentator ketiga, akan menjelaskan materi mengenai time value of money dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengajar Bapak Panji Parman SE MAK. Yang mana pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini meliputi pengertian time value of money. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari Anita Karina Nur Hasanah sebagai presentator pertama. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia, nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa mendatang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang didasarkan pada perbedaan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga. Bunga secara umum adalah pembayaran untuk nilai waktu dari uang. Bunga dibagi menjadi dua, ada bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan pada akhir periode tertentu yang didasarkan pada modal awal. Sedangkan bunga tunggal adalah bunga yang nilainya selalu tetap. Nah, ini dia rumusnya, rumus dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Di situ juga sudah tertera keterangan dari rumusnya. Dan silahkan difahami dulu sebelum kita memasuki ke contoh soal. Oke, kita langsung ke pembahasan contoh soal supaya kita bisa lebih memahami lagi tentang bunga majemuk dan bunga tunggal ini. Oke, saya akan mulai menjelaskan tentang pembahasan contoh soal dari bunga tunggal. Di sini ada Ibu Cahya. Ibu Cahya ini meminjam uang ke bank senilai 24 juta dan harus dilunasi selama 5 tahun. Nah, pihak bank sendiri memberi bunga senilai atau sebesar 8% dari uang yang dipinjam tersebut. Oke, kita langsung masuk ke rumus ya. Rumusnya adalah I besar sama dengan P dikali I kecil dikali N, di mana P ini adalah jumlah uang yang dipinjam, I kecil ini adalah bunga yang diberikan oleh bank, dan N ini adalah batas waktu Ibu Cahya untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya tersebut. Langsung kita masukkan ke rumus, 24 juta dikali 0,08 dikali 5, hasilnya adalah 9.600.000. Jadi kesimpulannya Ibu Cahya harus membayar bunga sebesar 9.600.000 karena telah meminjam uang 24 juta dari bank. Nah, setelah saya membahas contoh soal bunga tunggal, sekarang saya akan membahas contoh soal bunga majemuk. Di sini ada Ibu Cahya juga. Ibu Cahya membuat rekening deposito di mana setoran awalnya itu senilai 2 juta rupiah per bulan. Bank tersebut menerapkan bunga sebesar 8% selama 5 tahun. Untuk bunga tersebut bertambah juga setiap bulannya. Setelah 1 bulan deposito, investasinya juga ikut bertambah. Bisa dihitung dengan rumus tabel majemuk, yaitu FVN sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Oke, langsung masuk ke rumus ya. Diketahui P sama dengan 2 juta per bulan, dimana dikalikan selama 1 tahun menjadi 24 juta. Lalu I sama dengan 8%, diubah menjadi desimal, jadi 0,08. Lalu N-nya 5, karena selama 5 tahun. Langsung saja ke penyelesaian. Penyelesaiannya bunga sama dengan 24 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 5. Nah, kita menyelesaikan dulu penjumlahan yang di dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 5 itu hasilnya jadi 1,46. Oke, jadi bunganya sama dengan
24 juta dikali 1,46 hasilnya 35.040.000. Jadi total bunga yang diperoleh oleh Ibu Cahya adalah 35.040.000 dikurangi 24 juta sama dengan 11.040.000. Jadi kesimpulannya, dalam 5 tahun Ibu Cahya mendapat keuntungan dari investasi sebesar 11.040.000 jika ditambah dengan modal awal yaitu 24 juta menjadi 35.040.000. Terima kasih kepada Anita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan di dalam time value of money. Di antaranya yaitu ada future value, ada present value of money, ada annuity, ada future value of annuity, present value of annuity, dan juga capital recovery factor. Untuk metode yang pertama yaitu future value atau nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat harga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Contohnya ketika kita ingin meminjam pinjaman dari bank, kita juga harus tahu dulu berapa tingkat suku bunganya dan juga berapa jangka waktu untuk masa pembayarannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus future value di mana FV atau future value sama dengan PO atau pinjaman modal dikali 1 ditambah R. R itu tingkat suku bunga, pangkat N. N itu jangka waktu dalam periode tertentu. Hasilnya FV sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,18 pangkat 5. Hasilnya 11.438.789 rupiah. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar 11.438.789 rupiah. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohmat Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang present value atau nilai sekarang. Nah, di situ juga sudah tertera keterangan dari rumusnya. Silahkan dipahami dulu sebelum masuk ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. TNB akan menerima uang sebesar 40 juta rupiah pada 6 tahun mendatang. Beberapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun. Penyelesaiannya, PP sama dengan 40 juta rupiah dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,2 dikali N. Hasilnya 13.396.000. Maka nilai uang TNB sebesar 40 juta rupiah yang akan diterima 6 tahun lagi pada tingkat bunga 20% pada saat sekarang adalah sebesar 13.396.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan anuitas. Anuitas merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitungi menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Selanjutnya saya akan menjelaskan future value annuity. Adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Untuk rumusnya sudah tertera di atas. Selanjutnya sinking fund.
Selanjutnya, sinking pan. Sinking pan merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan suatu jumlah dari anuitas tertentu yang akan dicadangkan atau disimpan pada setiap periode dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku supaya dapat mencukupi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, nilai sekarang atau present value dari annuity merupakan suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. Untuk rumusnya sudah tertera di sini sama keterangannya. Selanjutnya, capital recovery factor merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah tetap pada setiap periode. Dan rumusnya sudah tertera di sini. Terima kasih kepada Rohmat atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan kerugian dari time value of money. Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang kita lakukan itu mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Kerugiannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan diterima di masa yang akan datang juga tinggi. Padahal time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Jadi kesimpulannya, time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu, di antaranya bunga tunggal dan bunga majemuk. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan time value of money, yaitu future value, present value, anuitas, future value of annuity, present value of annuity, dan capital recovery factor. Manfaat dari time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang kita lakukan itu mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Sedangkan kerugiannya, masyarakat menganggap bahwa uang yang disimpan dalam jangka waktu yang lama itu akan menghasilkan berlipat ganda. Padahal pada kenyataannya, time value of money tidak memperhatikan tingkat inflasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk sesi diskusi, kami persilahkan kepada perwakilan kelompok untuk bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.